Shalom, puji Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik, dan tentu kita harus terus semangat karena semua anugerah Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan sabda Allah. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hidup ini, untuk karunia yang Tuhan berikan. Apapun yang kami alami, ajarkan kami untuk terus bersyukur. Waktu kami penuh dengan berkat, terima kasih Tuhan. Waktu kami juga punya pergumulan, kami juga mengucap syukur Engkau baik. Sebentar kami mau mendengarkan sabdamu yang kudus, berikan kami hati yang baik, pikiran yang baik. Ajarkan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tetapi kami mau menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu siap mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini firman Tuhan terambil daripada kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya hanya membaca ayat yang ke-46 dan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, anak-anakku, remaja pemuda, opa oma, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang yang berkata demikian, mendengar lebih baik. Tetapi mendengar belumlah cukup jika kita tidak melakukannya. Beribu-ribu kata belumlah cukup. Tetapi jika kita melakukannya, maka semuanya begitu penuh dengan makna. Pada hari ini, kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Yohanes mengenai Tuhan Yesus, di mana kita tahu gambaran Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes itu begitu jelas, begitu gamblang. Kitab Yohanes mengatakan bahwa Yesus adalah roti hidup. Kristus adalah sumber air hidup. Ia adalah gembala yang baik. Dan gambaran-gambaran lain tentang diri Yesus ini mau mengatakan bahwa Kristus memiliki kuasa yang diberikan Allah kepada dirinya. Karena dia adalah yang diutus oleh Tuhan. Melihat situasi dunia ini. Manusia tidak dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Oleh sebab itu dalam perenungan kita sebagai pengikut Kristus, ia ingin kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar saja, tetapi dia mau kita menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Kitab ini mau mengatakan bagaimana caranya kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, harus menerima bahwa Kristus yang diutus oleh Bapa. Tentunya yang diutus atau mengutus bukan mau menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Bahkan ada yang mengatakan kalau Yesus diutus ke dunia ini, siapa yang ada di sorga. Bukan itu, tapi ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa di dalam kehidupannya. Dan inilah adalah misi Allah untuk manusia yang berdosa. Kita harus menyadari bahwa Kristus adalah Tuhan. Bukan di mana manusia yang kita pertuhankan. Allah mengutus Kristus untuk menjadi manusia. Karena Tuhan bisa dibuat apa saja, bisa menjadi apa saja. Karena dia adalah Maha Kuasa. Jadi utus ke dunia ini untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Kita harus mengenal dan menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan baik-baik. Tuhan memilih menjadi manusia. Sama Dia memilih untuk taat sampai mati di atas kayu salib. Karena itu panggilannya, ketaatannya kepada Tuhan, kepada Bapanya. Lalu yang kedua, kehadiran Kristus bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Di ayat yang ke-47 ini mengatakan bahwa Kristus datang bukan hanya untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Tuhan akan menghukum dunia ini dengan caranya. Tetapi Dia juga mengasihi manusia yang berdosa untuk diselamatkan oleh karyanya. Tuhan mengasihi manusia yang berdosa karena tidak ada satu usaha manusia pun untuk datang kepada Bapa kalau tidak melalui salib Kristus. Seperti orang tua yang membesarkan anak. Dari kecil sampai pada besar, anak punya potensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi orang tua tetap mengasihi anak-anaknya. Demikian juga Kristus mengasihi manusia. Ia seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, menerima anak-anaknya. Karena Kristus datang bukan hanya untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Oleh sebab itu, marilah kita mengenal akan karya Tuhan yang besar di atas kayu salib, sehingga kita dipilih, diberkati, dipimpin untuk mengenal karya Allah yang luar biasa. Lewat banyak peristiwa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Biarlah kita terus dipanggil di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan ini, marilah kita mengenal akan kasih Allah di dalam kehidupan Kristus, di dalam karya Kristus dalam kehidupan kita. Dengan sungguh-sungguh Ia begitu mengasihi kita. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menghitung rambut kepala kita. Air mata kita ditampung dalam kirbatnya Allah. Di dalam pergumulan, di dalam tantangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita tergeletak. Dia sanggup menopang kita karena kasih-Nya sungguh besar atas hidup kita. Biarlah sebagai orang percaya, kita terus bersandar kepada Dia, terus melihat karya Allah yang luar biasa, dan percayalah Dia dapat melakukan segala yang besar di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Dia sudah berkorban di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya buat kita orang yang berdosa. Biarlah sukacita mengikut Kristus kita lakukan, melayani dengan sukacita, memberi dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sungut-sungut, sehingga melalui apa yang kita lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mau melanjutkan karya kami mau melanjutkan pelayanan kami mau melanjutkan apapun yang Tuhan percayakan. Berkatilah hidup kami, lindungilah kami, agar kami terus mengenal kasih Tuhan. Kami tahu Engkau datang tidak hanya untuk menghakimi, tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kami serahkan sepanjang hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.